Ya, selamat malam semua freedom fighter di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat sebuah video isinya tentang Fresh Booster, itu produk baru kita. Kebetulan di malam hari ini saya pas lagi ketemu Pak Tom yang kemarin datang di Builder Weekend menjelaskan juga, dan ada beberapa hal yang menarik dari semenjak Builder Weekend di Jogja ini saya temukan di internet dan lain-lain. Nah, ada beberapa hal yang juga teman-teman tanyakan yang sempat udah order dan menggunakan aplikasi Fresh Booster ini. Saya pikir mendingan saya buat videonya gitu ya. Jadi selamat malam Pak Tom. Nah, gini Pak Tom, saya kalau bicara dunia kesehatan atau medis, saya membiasakan diri research di internet. Ini sih saya belajar dari seorang dokter sih ya, dan yang saya cari itu di PubMed. PubMed itu kan publication for medical. Jadi kalau teman-teman mau tahu, PubMed itu sebenarnya intinya kalau ada sebuah zat atau produk atau apapun yang diklaim tentang manfaatnya, itu sebenarnya di dunia medis itu pengakuannya itu ada 3 tingkatan. Tingkatan terendah itu pendapat pakar. Jadi banyak pakar-pakar atau profesor atau dokter yang memberikan opini terhadap produk tersebut atau manfaat dari zat tersebut. Lalu di atasnya itu sebenarnya yang lebih terpercaya adalah jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah yang ditaruh di PubMed, yang publication for medical, itu di website PubMed-nya ada. Nanti saya share di grup ya. Nah, saya kaget waktu saya lihat di PubMed tentang zat zeolit dan clipnotilolide yang merupakan bahan dari Fresh Booster. Nah, saya lihat ini Pak Tom. Jadi di sini saya lihat, saya temukan ada lengkap sekali artikel dan jurnalnya, dan totalnya itu sementara yang saya lihat ada 142 jurnal ilmiah. Kalau teman-teman bingung mungkin jurnal ilmiah itu apa ya? Jadi kayak misalnya kenapa orang minum paracetamol, kalau demam itu atau panas minum paracetamol gitu kan, dan orang nggak mempertanyakan karena orang udah yakin. Kenapa? Karena paracetamolnya ada di jurnal ilmiahnya. Orang bicara tentang air hidrogen juga ada jurnal ilmiahnya gitu. Nah, tapi yang saya kaget, zat ini ternyata ada juga gitu. Banyak, 142, menurut saya lebih banyak. Dan ini belum saya cari lagi. Saya belum sempat aja gitu. Nah, berarti dunia medis udah mengakui tentang zeolite ini ya. Clipnotilolide. Nah, saya semakin pede sih dengan Fresh Booster ini karena ada jurnal ilmiah PubMed-nya. Istilahnya kalau saya berhadapan dengan dokter pun dia nggak bisa bantah sebenarnya. Kan? Nah, tapi pengaplikasiannya yang mau kita tanya gitu ya. Nah, mungkin Pak Tom nanti sedikit bisa sharing. Beberapa teman-teman kan udah pakai nih, termasuk saya. Ada yang memuaskan sekali, ada yang biasa-biasa aja, ada yang sama sekali nggak berasa gitu ya. Nah, saya mau perlu penjelasan. Pertama, kalau dinalar secara logika kan kita nggak bicara virus COVID lah ya, kita bicara bakteri atau virus lah. Kalau COVID ini kan hanya karena momentum aja. Ya kan? Nah, kayak virus atau bakteri ini kan katanya Fresh Booster bisa menangkap karena ada zeolite dan clipnotilolide ini. Bagaimana kerja dia nangkapnya, dan kan posisinya kan diam. Kalaupun ditaruh di sirkulasi udara, bagaimana kerja nangkapnya si virus bakteri yang ada di ruangan itu? Misalnya lah, ruangan ini kan kayaknya pas nih, itu nggak sampai 3x3 ya. Misalnya di ruangan ini pasti ada virus, ada bakteri. Gimana kalau saya taruh di sini Fresh Booster ini, saya taruh di mana, dan cara kerja nangkap virus bakteri ini gimana? Nah, itu yang teman-teman perlu penjelasan.
penjelasan Pak. Oke, baik. Jadi kalau mengenai quinolinolide ini, dia mempunyai sifat fisika dan juga sifat kimia. Nah, dia punya 3 macam sifat yang diterangkan di zat ini. Pertama, dia punya fungsi absorption, jadi menyerap sampai ke dalam. Dia bentuknya seperti sarang tawon, jadi ada rongga-rongga porositas di dalamnya. Yang mana dalam produk fresh booster ini, rongga-rongga tersebut sudah kita bersihkan pengotornya, baik dari partikel maupun dari air kristal. Jadi tinggal dia kosong. Kedua, dia punya fungsi up. Up itu artinya menempel di permukaan. Fungsi apa? Absorption. Jadi up masuk dalam permukaan, ke dalam pori-pori. Kedua, absorption, menempel di permukaan. Yang ketiga, dia punya fungsi ion action, tukar kation. Ion action ya. Jadi dia menukar kation, dia tangkap unsur-unsur negatif, dia lepaskan mineral alkali tanah. Itu ada di dalam quinolinolide ini. Oke, nanti bisa kita kasih slide-nya, gambarnya yang akan kita berikan pada rekan-rekan agar bisa di-share ya. Gitu. Jadi dia melepaskan mineral alkali tanah yang mana dibutuhkan oleh tubuh. Mineral alkali tanah ini terdiri kalsium, kalium, magnesium. Nanti dia akan dilepas sama dia ditangkap. Jadi kalau lihat yang di fresh booster ini kebetulan untuk udara. Jadi dia menangkap, dia berfungsi nggak cuma untuk di udara, tapi juga berfungsi untuk menangkap di air. Di air. Itu ada lagi tipe nanti fresh booster yang berikutnya yang mungkin akan kita luncurkan setelah ini. Kalau yang sekarang menangkap di udara. Oke. Kemudian 3 fungsi tadi, absorption dan ion action, itu dia menangkap 2 jenis zat. Pertama, zat anorganik. Dia punya fungsi selective preference. Jadi dia menangkap zat yang paling berbahaya. Contohnya cahaya nuklir. Jadi pada saat ledakan nuklir, itu begitu cahaya itu menyala itu ya, membunuh ataupun menghancurkan semua partikel. Baik itu besi, baja ataupun apapun, hancur dengan cahaya itu. Nah, dia cukup dengan zat yang aktif yang otomatis sudah di kemudian 99,99%. Biasanya itu ada di reaktor nuklir baik di Rusia, Chernobyl, Three Mile Island di Amerika, di Fukushima Jepang, dan di penyimpanan limbah abadi Korea. Jadi 1 lembar tipis quinolinolide ini setara dengan 4 meter timah padat hitam timbal. Jadi dia bisa tahan radiologi. Jadi kalau seandainya ada ruang di rumah sakit ada ruang radiologi, itu pakai timbal mungkin ketebalan antara 2 mili ataupun sampai mungkin berapa senti, dia selembar tipis yang punya kita ini. Apalagi yang di reaksi nuklir lebih murni daripada kita, dia 4 meter timah padat digantikan dengan selembar tipis quinolinolide. Nanti juga bisa dibuka di jurnal ilmiah. Dan dia juga proven yang aktivasi sederhana itu begitu ada ledakan nuklir baik di Fukushima, Chernobyl atau Three Mile Island, itu lahan-lahan pertanian radius 10 km itu bertahun-tahun nggak bisa ditanamin karena memang ada reaktornya itu hanya dengan dispray dengan quinolinolide, akhirnya radiasi ditangkap dan dia bisa tumbuh lagi tanaman. Itu dia zat yang paling bahaya tangkap. Kedua, setelah dia nangkap cahaya tadi, dia nangkap plutonium, uranium. Itu nuklirnya sendiri intinya. Kemudian baru di bawahnya turunan dari nuklir, SRIR ditangkap. Baru logam yang di bawahnya seperti platina, merkuri ditangkap. Baru mangan dan besi. Jadi turunannya ditangkap yang paling berbahaya untuk zat anorganik. Nah sebaliknya kalau untuk zat organik, dia tangkap zat yang bentuknya berupa gas seperti H2S, metan, karbon dioksida, karbon monoksida, amoniak, nitrat, nitrit, semua turunan gas yang baik ditangkap. Nah, saya pernah datang di sebuah perumahan. Tadi kan bicara zat anorganik sama zat organik. Saya pernah datang ke sebuah perumahan. Ini ada 2 perumahan. Perumahan yang satu di sekitarnya itu banyak dekat tempat yang listrik tuh apa sih
kayak Garu listrik. garu-garu listrik lah yang besar lah gitu ya. Iya. Nah itu kan katanya ada radiasinya. Iya. Nah itu bisa ditangkap nggak? Kalau radiasi, kalau untuk radiasi kita bicara itu radiasinya berupa gelombang. Nah gelombang itu saya belum paham gelombangnya apa. Cuma turunannya seperti itu dia menurut deret ilmiah, deret ilmu kimia itu dari yang paling bahaya ke bawah. Jadi selective weapon, menangkap yang paling berbahaya. Nah terus ada lagi perumahan yang di area sekelilingnya itu ada pabrik. Saya nggak tahu waktu itu pabriknya itu pabrik ya pabriknya sih pabrik kertas sih, tapi saya nggak tahu apa ya zat-zat apa, tapi intinya bau gitu, daerah situ tuh bau banget gitu, bau chemical yang menyengat. Dan saya rasa banyak juga spot-spot di rumah-rumah penduduk yang ada seperti itu kan. Betul. Nah kira-kira tuh Fresh Booster bisa bantu nggak? Kalau misalnya ada zat kimia yang bau banget atau mungkin membahayakan ya, limbah, bukan limbah sebenarnya itu kan kayak baunya ya. Itu gimana Pak? Ini saya bercerita tentang pengalaman yang perusahaan kami lakukan ya. Kita pernah bantu mengatasi Pemda DKI Jakarta atau Bantar Gebang itu di Jawa Barat ya. Bekasi ya. Bekasi. Dan kedua di Depok. Jadi waktu itu kejadian bau dari TPA Depok itu sampai mencemari dari Bantar Gebang itu sampai ke Kalimalang baunya, sehingga ributlah antara Pemda DKI sama Pemda Bekasi, sampai ditutup mobil-mobil itu nggak boleh lewat lagi, dan dikenakan satu mobil itu kalau mau lewat anggarannya mungkin 300.000 lah, dikali berapa ribu mobil tuh. Nah itu datang bantuan dari Jepang, jadi mereka datang hanya membawa 3 atau 5 orang, membawa jeolit di punggung, mereka sebut dust sprayer. Dust sprayer itu bahannya jeolit dari Jepang. Oh, zeolit disemprotkan. Dan semprotkan itu dalam waktu kurang lebih bangsa sekitar 8-9 jam bau itu hilang. Nah kemudian kita datang dengan unit yang sama dan kita lakukan hal yang sama dan bau itu hilang. Jadi itu solusi waktu Bantar Gebang. Otomatis nih baunya udah menjawab dari bau-bau yang tadi. Nah itu satu di Bantar Gebang. Kedua Depok. Depok ini TPU-nya tempat pembuangan airnya sudah 3 kali tutup. Karena baunya dari TPA Depok itu sampai ke mall apa di Depok yang saya lupa mall di Depok. Jadi udah 3 kali ditutup warga. Nah itu solusinya kita tangani mengenai gas sprayer hanya dengan Cleanophil LED ini. Sampai akhirnya mereka bisa setiap kali datang sampah itu numpuk, mereka spray hilang mungkin dalam waktu 3 jam. Tapi ketika besok datang lagi sampah baru, otomatis sampah yang baru ini kan menggunakan bola lagi, spray lagi, dan bukan butuh tebal, sangat tipis saja. Jadi cuma debu tipis, asal keselimutin udah, mau seareal luas apapun dia cover. Gitu. Dan di Fresh Booster ini tingkatannya levelnya udah lebih aktif dibanding dust sprayer yang kita gunakan tadi. Oh lebih aktif. Iya, yang kita gunakan di Depok itu bahan aktifnya 1 kilo hanya Rp25.000. Jadi sangat murah. Aktivasinya Fresh Booster jauh lebih bagus dibanding ini. Karena Fresh Booster ini satu kemasan ini bisa mengcover areal 3x3 ketinggian 3, 27 meter kubik. 27 meter kubik. Iya, arealnya. Dan kelebihan daripada Fresh Booster, dia punya indikasi color. Kalau dia menarik kita jalan di mobil, ada kemajuan mobil, biasanya kita nanti dengar lagu tiduran, tiba-tiba kita terbangun sampai Fresh Booster itu warnanya dari putih menjadi pink, berarti dia menangkap karbon dioksida dan karbon monoksida. Artinya kita mesti cepat-cepat periksa mobil kita, karena kalau kita biarkan kita tiduran kita bisa langsung lewat, karena gas karbon monoksida itu tidak berbau. Iya. Nah itu. Ataupun kita bisa buktikan dengan bawa Fresh Booster ke mall. Di Jakarta ini mall yang di bawah-bawah basement itu kan bau. Buka dia Fresh Booster, diamkan aja 3 hari nanti berubah warna jadi pink. Nah itu berarti dia menangkap. Jadi pada saat dia berubah warna, jangan nunggu lagi 60 hari, berarti dia sudah jenuh. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada rumah yang di dekat daerah TPA misalnya itu ya, atau mungkin daerahnya ada yang bau lah ya mungkin ya, itu kita taruh kita pakai buat di rumah bisa menangkal. Bisa. Bau. Dengan catatan selama ruangan tertutup. Ruangannya tertutup. Kalau ruang terbuka dia agak ruang bisa, karena dia tertutup, kecuali dia di spray di pusat baunya.
Oh, di pusat baunya. Karena sesuai. Kalau di ruangan, kalau tertutup seperti ini, pasti dijaminkan ada pasang AC atau di belakang kipas, dia pasti diserap sama dia. Tapi kalau ruangan terbuka nggak bisa, karena dia keluar, dia berfungsi seperti magnet. Kayak seperti HEPA dia fungsinya. Ada kamar tidur di rumah yang mungkin saya nggak tahu ya pakai AC atau nggak pakai AC, tapi kadang-kadang bau apek misalnya gitu kan. Itu bisa nggak Pak kalau misalnya kamar tuh bau apek tuh kan lembab gitu. Yeah. Nah, lembab itu apakah bisa? Apakah khusus yang disebabkan oleh bakteri atau apa? Kalau kamarnya misalnya kayak lembab gitu. Ya, kalau untuk kamar-kamar yang lembab itu berarti moisturnya tinggi. Biasanya juga tempat berkembang biaknya jamur yang menyebabkan ada 7 macam toksin, salah satunya aflatoksin dan mycotoxin. Nah, Fresh Buster ini berfungsi sebagai aflatoksin dan mycotoxin binder. Satu, kedua dia juga berfungsi untuk ruangan lengkap, dia menjaga kelembapan, humidity, jadi dia sebagai dehumidifier, dia serap kelembapan. Jadi nanti bisa ditimbang kemasannya itu sebelum dipakai, pakai timbangan digital berapa. Setelah dia masukin di ruang lembab, nanti dia ditimbang lagi, besoknya akan bertambah bobotnya. Sebaliknya, jika dia di ruangan ber-AC yang sangat dingin, biasa udara kering, sehingga lama-kelamaan juga nggak bagus buat kulit. Nah, pada saat ruangan kering, dia melepaskan moisture, jadi dia sebagai humidifier. Jadi kelebihan Fresh Buster ini dia berfungsi mineral yang berfungsi sebagai dehumidifier dan dehumidifier, satu-satunya mineral yang ada di produk yang satunya. Jadi kalau dia kedinginan, kering, dia kurang moist, dia ngelepasin. Moisture, jadi nanti dia bobotnya akan berkurang. Malah berkurang. Betul. Kalau dia terlalu lembab, ditangkap moisturnya sampai optimum. Balance gitu. Balance seperti itu. Berarti buat hotel bagus ya? Sangat bagus. Nah, kalau bicara hotel kan ada kamar yang smoking, ada yang non smoking. Betul. Kamar smoking itu saya sukanya sih kamar smoking kalau check-in hotel. Begitu masuk kamar maupun udah dibersihin atau apa tuh tetap bau rokoknya tuh nempel gitu loh. Sampai di lorongnya kadang-kadang juga bau kan. Ini bisa nggak kalau ditaruh di kamar hotel yang smoking room ya? Kita taruhnya di mana gitu? Kalau mengenai bau, kita saat ini juga sudah menjual kepada terutama karaoke itu baunya lebih pada kamar hotel. Karaoke Karena itu baunya sangat banyak sehingga bau nggak jelas. Kumpulan bau lah. Tempat karaoke. Kita langsung bicara yang agak apa namanya? Bosoho tuh ada tuh. Bosoho liquid karaoke. Dia punya banyak Pak. Teman-teman ya. Teman-teman. Jadi biasanya malah kalau di karaoke itu mereka sudah punya namanya itu HEPA. Jadi kalau kamar itu sangat bau mereka pakai HEPA. HEPA itu biasanya nggak usah sebut brandnya, banyak brand lah. Itu mereka isinya sudah menggunakan micronized, kemudian ada carbon active, dan itu dijalankan bisa 2 jam. Tapi ada juga yang saking baunya nggak mempan. Jadi saya isinya ruangan karaoke itu nggak bisa dijual ya. Nah itu biasanya kalau ruangan seperti itu kita itu 3x3 atau biasanya 1, ya kita taruh aja 2 di tempat HEPA-nya dia. Itu biasanya 3 jam dibuka sudah. Di tempat apanya Pak? Di HEPA-nya dia. HEPA yang sudah ada. Oh, kalau dia nggak punya HEPA? Sekarang semua. Tempat karaoke masih punya. Kalau saya malah nggak tahu. Nggak bisa dijual semua ruangannya kan. Karena itu nempel. Atau di AC juga bisa ya? Bisa di AC ataupun di belakang angin. Pokoknya di berputar. Jadi kalau AC itu di atas AC-nya ya? Di atas AC betul. Yang dekat jedotnya ya? Betul. Oke. Atau di belakang kipas angin ya? Buat tempat karaoke ya bisa ya? Nah jadi itu kalau itu sangat sebenarnya tanpa itu pun bisa. Jadi ada ruangan-ruangan banyak apartemen atau kos-kosan itu biasanya kumpul berlima bertujuh rokok. Pagi-pagi ibu-ibunya buka ruangan yang bawa asap rokok. Tapi kalau kita pasang Fresh Buster itu biasanya di asbaknya sekalipun nanti kalau besok pagi dibuka ruangannya berasap rokok atau bau. Tapi begitu pagi dibuka baunya udah hilang. Nah kalau zat kayak gini kan asap rokok, berarti kan ini dia fungsi di apa namanya fungsi Fresh Buster dalam menangkap zat anorganik ya? Ya. Chemical ya? Betul. Oke. Anorganik dan organik. Iya, dia kan bisa anorganik dan organik. Betul. Kalau asap rokok berarti kategorinya anorganik dong. Tembakau itu
Tembakau ya, tembakau organik ya malah ya. Oh iya, benar. Oke. Oh berarti bisa ya, tinggal ukuran ruangannya ya. Betul. Dan gak hanya di rokok di Jepang itu dia udah dikembangkan, dia menggunakan filternya. Kalau di Indonesia ini saya belum lihat ada di ujung filternya itu menggunakan Cleanox. Tapi kalau di Jepang itu sudah dua macam yang digunakan. Satu karbon aktif yang generasi pertama, yang kedua udah karbon aktif dan Cleanox udah dipakai di ujungnya itu. Dan bentuknya sama persis dengan butiran di Fresh Buster, sama persis. Ya. Oke. Jadi kalau ada teman-teman yang kebetulan ada di Jepang, kalau bisa bantu kirim, tolong dicek di filternya, jadi bisa buat keyakinan teman-teman kita sini. Dia tangkap beribu jenis pengotor yang ada di rokok. Nah kalau bau duren, kemarin kita ada 2 teman yang nyobain. Betul. Hilang sih bau duren di mobil, versinya dia gitu. Nah kalau menurut Bapak, bau duren memang bisa disedot. Jadi Fresh Buster ini juga ada lucunya dia. Dia kayak mineral pintar. Kalau bau itu mengandung organik ya, mengandung ion negatif, ditangkap. Tapi kalau bau itu mengandung ion positif karena alami, contohnya durian ataupun bau teh ataupun bau kopi, dia hanya menyerap sedikit sekali. Tapi begitu terjadi pembusukan, dia serap habis. Kalau dia masih ion positif, ya dia nangkapnya dikit. Ya. Kalau dia udah ion negatif, dia tangkap banyak. Berarti kayak AC yang kata iklannya apa punya ion negatif itu kayak begitu gitu. Beda. Ion Na itu cluster ya. Itu beda lagi. Jadi saya nggak bisa menerangkan di situ. Cuman ini saya ada cerita lucu yang mungkin bisa buat tambah wawasan. Jadi kalau bakteri itu ukurannya sama, baik bakteri negatif maupun bakteri positif. Bakteri negatif itu contohnya saya contohin E. coli. Atau salmonella atau total coliform. Nah bakteri ini bakteri negatif. Nah dia kalau di powder Fresh Buster dimasukkan ke air, diaduk, dia akan dijerat, tidak dibunuh, tapi masuk tapi nggak bisa dilepas. Termasuk dalam dia nggak bisa keluar. Akibatnya mereka nggak bisa makan, lemas dan lama-lama mereka berkurang sendiri. Itu kalau bakteri negatif. Tapi kalau bakteri positif contohnya Rhodobacter, Nitrosomonas, Nitrosobacter, Lantarium, Yakult, itu Lactobacillus. Dia masuk dalam molekulnya daripada Cleanox lagi. Mereka berkembang biak dan terlindungi, bahkan terlindung dari cahaya matahari. Karena bakteri positif negatif kena matahari, mereka mati. Tapi kalau ada Cleanox ini, mereka hidup dan berkembang. Nah kita mengembangkan Cleanox ini diformulasi dengan probiotik tadi untuk pakan manusia, kemudian untuk lingkungan, limbah di sungai, untuk peternakan udang dan sebagainya. Kita jual produk yang turunan dari Fresh Buster ini. Tunggu sebentar. Berarti kalau orang punya peternakan ayam atau punya kambing atau peternakan lah, pernah ada pengalaman di peternakan atau di tambak atau di kolam ikan atau apa? Banyak sekali kita punya. Coba Pak ceritain Pak misalnya. Jadi kalau seandainya kita mau sedikit eksperimen, karena ini zero waste, pada saat setelah dia 2 bulan, berarti kan efektivitas aktivasinya sebagai absorption itu hilang. Nah selama warnanya masih putih, itu bisa digiling menjadi halus, menjadi tepung. Nah itu pertama aplikasi bisa untuk jadi pupuk langsung. Karena dia sudah menangkap zat amoniak, nitrat, H2S. Jadi pupuk. Jadi tanaman, jadi dia berfungsi. Jadi produk ini zero waste. Satu. Kedua, kalau ternyata ruangan itu tidak terlalu baik pengotor, jadi masih bersih banget. Nah itu kalau digiling halus, dicampurkan ke makanan ayam. Kita punya sini di rumah ada ayam petelur. Itu kita pakaikan ke dia, dosisnya 5% dari jumlah makan. Itu nanti ayamnya di hari 7 telurnya menjadi telur low cholesterol content, kemudian bobot timbangan telurnya itu bertambah, cangkangnya menjadi keras dan warnanya menjadi coklat terang, tidak putih. Nah ini udah dibuktikan di banyak farm ayam, udah ada studinya di Kesmafet, Departemen Pertanian dan Sukopindo, itu ayamnya menjadi telur low cholesterol content, itu di ayam telur. Kita bisa punya datanya Pak? Ada, bisa. Nanti saya kirim datanya. Oke. Ayam pedaging juga demikian. Ayam pedaging juga
contohnya kita beli ayam boiler, kalau kita boleh sebut brand ya di sini, anggaplah brandnya Charan Pokpan. Kita kasih makan ayam, pakannya pakan boiler juga, kita campur dari doce sampai dia panen, nanti anatomi ayamnya berubah. Anatomi ayamnya berubah. Nah, nanti ayamnya lemaknya itu biasa ayam boiler itu seluruh badan penuh lemak. Ini lemaknya hanya ada di berutu dan di tembolok, lainnya tidak ada lemak. Berubah menjadi ayam organik. Juga datanya nanti saya bisa bagi. Keren ya. Iya. Berarti kalau saya ada biasanya kan peternakan itu identik bau. Iya. Peternakan ayam, misalnya gini lah, misalnya saya punya peternakan ayam nih. Iya. Saya supplier ayam nih. Iya. Ayam saya banyak. Iya. Karena kan bau. Iya. Nah itu bisa fresh booster dipakai. Bisa, tapi kan kalau fresh booster kan ruangan tertutup. Kalau untuk peternakan ayam harganya jauh lebih murah. Yang tadi saya cerita cuma 25. Oh, yang pakai sistem spray. Karena itu terbuka, dia nutup. Ataupun dikasih makan ke ayamnya. Jadi kotoran ayamnya nggak berbau. Kemudian kotoran ayam tadi kalau biasanya pakan itu kurang lebih 60% dibuang, kemudian 40% dia daging, ini dibalik. Kalau sekarang dengan fresh booster kita ini, si peternak ayam apa yang bisa dia dapat manfaatnya? Pertama dia menurunkan angka mortalitas. Fresh booster kita nih ya? Ya tapi kan kita bicara Clinoptilolet ya. Kalau fresh booster dijadikan pakan ayam terlalu mahal jadinya. Iya tahu. Maksudnya gini loh. Tentang Clinoptilolet ya. Berarti si fresh booster ini ditaruh di dipakai tapi kalau di kandang ayam nggak bisa ya? Nggak bisa karena terbuka. Udah terbuka ya? Iya. Oke lah, katakanlah dia pakai sendiri di rumahnya atau di mobilnya. Terus udah selesai, yang bekasnya itu dia giling gitu ya? Dia giling dikasih ke ayamnya gitu, dicampur sebanyak 5%. Kayak aditif nano booster guys, 5%. Nah, itu juga bagus dan buat kita tuh aman sekali untuk dikonsumsi. Oke. Nah, kalau taruh di mobil, taruh di mobil kan bingung nih kita mau naruhnya di AC-nya atau di dashboard aja tempat biasa. Enggak, dia di posisi mau di dashboard, mau di belakang sekalipun nggak ada masalah karena dia seperti mana dia ada ion exchange. Karena ruang mobil kan kecil. Ruang mobil kecil tertutup juga ya. Tertutup juga. Nah terus parfum mobil kesedot nggak? Barang parfum bahan kimia disedot. Berarti hilang parfumnya hilang. Nggak selalu karena parfumnya ngeluarin gas terus menerus kan. Yang kelebihan parfum kan berbahaya juga buat mata maupun penciuman kita indera. Dia yang terlepas itu disedot. Jadi parfum itu tidak terlalu kencang. Bukan berarti habis sama sekali kalau kecuali diselimurin dengan das. Biasanya parfum itu mobilnya wangi gitu kan, tiba-tiba kalau dipakein ini wanginya berkurang. Wangi tetap tapi tidak sekencang yang sebelumnya. Seperti halnya kayak rumah baru. Kalau kadang-kadang setahun sekali kita kalau mau acara lebaran atau tahun baru kan rumah dicat. Kalau dicat itu kan malah pedih masuk. Dan terlalu fresh booster, nanti bau yang berlebih itu tangkap sama dia. Biasanya kan seminggu baru hilang baunya. Mungkin 1 atau 2 hari sudah dipercepat lah. Betul. Jadi juga bukan simsalabim seperti itu. Dipercepat. Jadi parfum mobil tetap wangi mobil tetap wangi guys, tapi tetap mobil jadi sehat dari bakteri gitu ya. Oke Pak. Nah satu lagi nih Pak. Kalau boleh tahu misalnya udah pernah dipakai sama siapa aja sih? Mungkin dengan merek lain atau mungkin dengan merek fresh booster saya nggak tahu. Seperti mungkin hotel apa, terus yang cukup punya brand lah, yang cukup punya nama lah, yang Pak Tom udah biasa tanganin gitu. Kalau untuk di Jakarta, customer kita itu Hotel Hyatt dan Hotel Hyatt Hyattnya Tamrin. Tamrin. Karena itu mereka pasangnya di ashtray. Jadi standing ashtray. Di depan kamar-kamar atau lift. Dia pasang itu. Dulunya mereka pakai pasir silika aja. Sekarang mereka itu buat nangkep di ruang-ruangan. Benar. Jadi dibuka ditamburin ya ashtray-nya. Jadi dan itu kalau ada debunya
rokok itu biasa sama OB itu cuman dikocok-kocok, di debunya dibuang, dipakai lagi. Selama dia belum berubah warna dari putih menjadi coklat atau abu-abu, dia masih efektif menangkap terus. Wah mantap ya. Yeah. Shit. Terus Dan ini teman-teman bisa buktikan langsung kok. Ini reaksi cuma hitungan jam aja udah bisa. Mungkin nanti banyak masukan-masukan dari rekan-rekan kita yang pakai bagaimana hasilnya, mungkin dia punya kelinci atau dia punya ular atau apa di ruang-ruang kandang-kandang itu. Reptil bisa, kucing bisa. Gitu. Kalau kayak restoran gitu kan apa ya, deket dapur mungkin atau ya saya nggak tahu sih, tapi kadang-kadang saya suka lihat restoran juga, gak semua restoran kan higienis, apalagi kalau makin ramai makin nggak karu-karuan ya. Pernah punya pengalaman nih di restoran? Kalau di rumah banyak, biasa pasang tuh di kompor gas kan ada atas itu, nah pasangin tuh di ini di apa namanya itu yang kompor gas ada penyedot asapnya. betul. Oh iya. Dan itu jauh lebih murah dibanding dia ganti karbonnya itu. Ditaruh di mana ya? Di atas karbon itu kan biasa mereka karbon itu biasa umurnya cuma antara 3 bulan jenuh. Ini kan dia suka nongol nih Ya, di atasnya gitu ya. atasnya. Oke. Gitu. Dan ini nanti berubah warna, pada saat berubah warna baru diganti. Dan itu betul-betul baunya clear sama sekali. Di kulkas mungkin? Kulkas sangat efektif. Kalau kulkas satu pintu, biasa kalau kita mau roti sama ikan ditutup, itu bercampur tuh rotinya bau ikan. Tapi kalau ada fresh di dalamnya, itu mau 2-3 hari pun dibuka, ya roti tetap bau roti, ikan tetap itu nggak akan besar. Kok bisa gitu ya? Itu biasa juga Kok bisa gitu? bisa dibuktikan sendiri. Oh iya. Yang satu pintu, kalau dua pintu pasti aman ya. Iya. Tapi yang satu pintu nih. Iya. Ya Kamu ini harus ya. di restoran kan ada chiller yang naruh di situ kan, Iya. ada daging, ada apa gitu loh. Betul. Oke. Nah, katanya kan dulu pernah ngetes di rumah sakit. Ya. Di rumah sakit juga banyak bakteri, virus kali ya. Kebetulan waktu itu kita coba di RSCM Kencana, dan kebetulan kita RSCM Kencana mana? RSCM Kencana rumah sakit Cipto Oh Mangunkusumo. yang di Jakarta. Ini, ya. Ini oke. Nah kita pasang di HEPA-nya dia, karena kita mau uji Di mana Pak? HEPA-nya, HEPA ruang operasi. Ini ya. Kasih tahu Pak, HEPA itu apa? HEPA itu- Teman-teman ada yang nggak ngerti Pak HEPA Pak? Kalau ruang operasi itu harus steril dari partikel macam-macam ya, debu, kemudian jamur, bakteri, virus. Dia harus steril banget. Nah itu biasanya mereka tiga kali operasi HEPA-nya diganti. Nah itu biasanya semua operasi running dulu 2 jam. HEPA itu apa Pak? Alat? HEPA itu alat untuk menangkap tadi ya partikel di udara Oke. yang tidak terlihat lah. Pokoknya ruang operasi pasti ada. Betul. Nah waktu itu kita coba semestinya 2 jam, cuman hanya diizinkan setengah jam. Itu dari total kontennya itu dari 100% turun 50%. Standar yang terbaik untuk rumah sakit itu sekitar 90-95%. Nah kita minta 2 jam tidak diizinkan ya dengan alasan ya memang karena ini kan hanya untuk uji coba. Jadi kalaupun terbukti bisa 90 atau 95%, kita tidak boleh menggunakan fresh buster karena standar rumah sakit itu sudah ada SOP-nya, harus brand sekian. Jadi kayak bangsa masker itu mesti N100, walaupun ada yang bisa sebagian 100 selama belum masuk ke apa namanya itu SNI mereka. Jadi mereka sarankan untuk dipakai di ruang isolasi ataupun ruang pasien. Ruang pasien mah bisa di kamar pasien ya. Ya. Oke. Dan itu sangat efektif dibanding menggunakan kopi. Walaupun kopi juga merangsang, tapi ini juga berfungsi sebagai aflatoksin, makotoksin, karena nggak cuma virus dan bakteri, juga banyak jamur sehingga bisa berkembang dari pasien ke pasien penyebaran penyakit. Dan banyak kasus pasien sakitnya A pulang dari rumah sakit, pasien sakit A yang sembuh, tapi dia dapat sakit B dari rumah sakit. Dan itu akibat ruangan itu tidak cukup ditangkap dengan baik. Nah, terakhir nih Pak buat teman-teman, jadi kalau ini analogika saya ya, misalnya saya lagi flu misalnya,
terus saya kan pakai masker. Ya. Nah misalnya saya taruh di masker gitu, fresh boosternya saya buka, kardusnya tuh saya taruh gitu, saya tempelin, atau mungkin lagi berkendara jauh naik motor, saya maskerin, saya taruhin, saya hirup bisa. Ya, jadi fresh booster ini masuk kategori barang yang termasuk daftar gas regulated, general regulated asset. Jadi kalau artinya maksudnya itu adalah barang ini aman untuk termakan atau dimakan, aman jika terhirup, dan aman untuk kelenjar mata. Itu diakui oleh WHO. Nah jadi kalau seandainya dia punya molekul itu, kadang-kadang kalau masker biasa bisa menahan debu. Jadi kalau debu mereka bisa tahan, karena partikel masker itu biasa antara 1 mikron sampai 5 mikron tergantung brand. Nah, tapi kalau virus masih bisa lolos, karena virus besar 0,1. Nah tapi kalau ada fresh buster, dia kayak magnet, dia absorb kemudian ion exchange. Jadi kalau ada masker sebaiknya kita pasang masker di depan, pasang fresh buster, kemudian ada masker lagi. Jadi double tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya. Ya. Oke, jadi masker, fresh booster, masker. Betul. Saya pakai nih. Betul. Nah, saya kan bersin-bersin, mungkin kan saya virus gitu kan. Ya tahan di situ lagi. Ditahan di situ ya. Ya. Polusi asap, mobil segala macam juga tahan seperti itu. Oke. Sip. Dan kalau mau simulasi fresh booster, kita mau lihat benar nggak sih dia bisa nangkap partikel bebas, cahaya atau logam berat dari polusi. Membuktikannya mungkin kita bisa demo sendiri masing-masing di rumah. Gimana tuh Pak? Contohnya caranya pertama siapin akuarium guys. Kemudian kita kasih suatu gas. Kemudian kita akuariumnya isi air. Bisa isi air, bisa nggak sih? Okay. Nah sekarang kita bahas yang isi air dulu deh. Yang isi air dulu. Oke, isi air dulu. Okay. Kita masukin akuarium bening. Nah kita isi filter biasa, kolam tuh ada kapas. Kasih fresh buster, kasih kapas lagi. Akuarium bening ini kita putar. Nanti kita masukin logam berat. Contoh logam berat itu obat-obat ikan. Obat-obat ikan itu ada Meclin blue. Oke, obat-obat ikannya kita masukin. Ada yang warna merah. Ada yang kuning. Itu logam berat. Dia diputar. Sirkulasi mungkin dalam hitungan 3 jam aja tuh semua logam berat akan tangkap, warnanya itu tangkap sama dia. Akhirnya kembali ke bening dalam hitungan 3 jam atau 5 jam. Tapi bukan dituangin ke botol ya. Cukup lah 3 tetes 5 tetes kan udah kuning. Jadi filter jangan 1 botol tuh. Iya. Nah seperti itu nangkap. Jadi logam berat apa aja yang dimasukkan, karena itu obat-obat untuk ikan itu biasa logam berat isinya. Untuk penyembuhan betadine, melacid green, betadine termasuk ditangkap sama dia. Melacid green, nah itu ditangkap sama dia. Nah itu kalau di air. Kalau di gas ya gampang aja. Tadi kan saya contohin limbah TPA Bantar Gebang atau Depok itu udah mewakilin gas. Ya. Siap. Pak, nanti kapan-kapan kalau kita bikin acara pakai simulasi ya. Boleh. Terus ada tim Bapak mungkin ada pakarnya yang bisa kita undang. Nah bisa ya. Nah di Geolit ini ada Ikatan Geolit Indonesia. Anggotanya kebetulan dari berbagai universitas di Indonesia, mulai dari UI, UGM, ITB, semuanya ini ada pakar-pakar Geolit Indonesia, dan itu tergabung dalam IZI, Ikatan Geolit Indonesia. IZI juga diakui oleh IZA, Ikatan Geolit Association Internasional, yang sering mengajarkan seminar dan simposium berkala. Jadi banyak. Pernah bikin di Bali ya? Di Bali. Baik banget temuan-temuan yang dihasilkan. Kurang lebih ada 3.000 lebih penemuan tentang mineral quinolit ini. Dan sekarang kita lakukan ini salah satunya. Iya. Memang saya kaget karena lihat 142 jurnal ilmiah. Berarti ini nggak main-main karena di PubMed kan. Baik, makasih banyak Pak Tom ya guys. Jadi semoga video ini bermanfaat. Memang kita masih cari research dan manfaat-manfaat lagi. Nanti teman-teman juga bisa testimoni. Tapi paling tidak video kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk menambah ilmu atau juga jadiin alat untuk bergerak mempromosikan Fresh Booster gitu. Oke, terima kasih Pak Tom. Sampai ketemu lagi. Terima kasih guys. See you.